Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif, teman-teman. Jangan lupa sebelum saya akan menjelaskan mengenai ketentuan P3K, teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe serta klik notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan info terupdate mengenai CPNS dan P3K tahun 2021. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi ada ketentuan untuk pendaftaran P3K itu siapa saja sih yang bisa mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021. Yang pertama adalah honorer K2 ya, yang sesuai dengan database ya di BKN maupun di Kemdikbud. Kemudian yang kedua adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbud. Ya, kemudian yang ketiga adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbud. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru. Kemudian tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar sertifikat pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai, dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidik yang bersangkutan. Kemudian sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujukan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1460 ya, ini tanggal 15 Maret 2021. Nah, ini ada alur tahapan yang sangat lumayan bisa menggambarkan dan bisa menjelaskan kepada kita semua yang mengenai alurnya ya. Jadi ini ada 4 kategori yang bisa mendaftar pada saat P3K. Ada honorer tenaga, honorer K2, honorer yang masih aktif di sekolah negeri, kemudian guru swasta yang masih aktif di sekolah swasta, dan lulusan PPG. Semua harus melakukan pendaftaran di awal. Nah, kemudian baru dilakukanlah tes pertama. Ya, tes pertama itu ada kategori 1 dan 2. Siapa? Di sini honorer K2 dan honorer di sekolah negeri. Ya, tidak dapat melamar ke instansi lain ya. Jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Ya, jika formasi tidak tersedia dan atau serdik kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di instansi lain ya, di instansi tersebut ya. Jadi misalnya ya, di kalian mengajar di SMA A ya, ketika SMA A buka formasi, teman-teman harus daftar di SMA tersebut atau SMA tersebut. Tetapi ketika SMA A tidak membuka formasi, maka teman-teman bisa mendaftar di SMA B ketika SMA B membuka formasi sesuai dengan kualifikasi teman-teman ya. Kalau di sekolah B tidak buka, cari yang lain ya, sesuai dengan kualifikasi teman-teman ya. Kemudian ketika tidak lulus ya, yang tidak lulus tes pertama ini, siapa saja yang bisa mendaftar? Ini ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah saingannya lebih banyak lagi. Jadi teman-teman honorer dan tenaga K2 ya, honorer K2 dan honorer yang masih aktif itu sebaiknya bisa memanfaatkan di kesempatan yang pertama. Soalnya di kesempatan kedua teman-teman akan berhadapan dengan guru swasta dan lulusan PPG ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi peserta ya memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi. Jadi ini formasi sisa pada tahap pertama yang belum terisi itu sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan ya. Peserta 1, 2, 3 dan tidak dapat melamar di instansi lain ya. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya ya, diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade kedua. Nah, jadi di sini mendaftar sesuai domisili, berarti sesuai KTP atau domisilinya di sini belum jelas sesuai KTP atau domisili secara teman-teman tinggal di daerah tersebut ya. Jadi nanti kita lihat dulu secara detailnya, detail domisili yang dimaksud oleh Kemenpan RB begitu. Nah, ketika di tes kedua nanti teman-teman tidak lolos, maka teman-teman akan diberikan kesempatan sekali lagi di tes ketiga. Ya, peserta memilih kembali formasi yang belum terisi ya, yang masih sisa-sisa dari tes kedua
kemudian seluruh peserta dapat melamar di instansi lain ya. Ini di formasi ketiga itu boleh teman-teman lintas daerah ya. Jadi setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi itu dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong ya. Jadi pengisian formasi kosong ini nanti dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud ya. Jadi nanti tetap dilakukan rankingan juga ya, tapi di formasi atau di tes ketiga nanti teman-teman boleh lintas daerah. Teman-teman boleh mau mendaftar misal di Jateng sudah kosong atau sudah penuh, nah teman-teman lari ke Jabar sudah penuh, lari ke Jakarta, misal Jakarta sudah penuh, lari ke Sumatera sudah penuh, lari ke Kalimantan, nah misal seperti itu ya. Saya hanya permisalan saja, itu teman-teman hanya bisa melihat data-datanya nanti sesuai dengan yang ada di lapangan begitu. Oke teman-teman, saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan klik pada komen di bawah video ini. Nah, nanti teman-teman juga jangan lupa untuk mempersiapkan, semoga lulus pada seleksi P3K tahun 2021. Jangan lupa belajar, dan di channel saya ada materi tentang geografi ya, atau IPS yang teman-teman nanti akan seleksi di IPS atau geografi, bisa memanfaatkan channel saya dan share ke yang lain, semoga bermanfaat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.